Pemirsa Intens Investigasi, kepergian sosok Lula Lava pada Januari lalu masih menyisakan luka di hati sang kekasih Reza Arab. Di balik layar kaca, Arab secara eksklusif membongkar perjuangan batinnya yang hancur hingga terpaksa mencari bantuan profesional. Benarkah saran dari psikolog membuatnya harus menghilang total selama 13 hari demi memulihkan mental yang sempat terguncang hebat? Seperti apa juga momen paling mengharukan pecah saat Arab meluncurkan sebuah pesan perpisahan sekaligus izin untuk melangkah maju di media sosialnya? Kalimat puitis tentang cinta yang ugal-ugalan hingga janji untuk menjaga karya terakhir Lula seolah menjadi titik balik bagi sang musisi. Lantas, seperti apa janji yang Arab bisikkan di atas pusara sang kekasih saat melakukan ziarah terakhir? Benarkah ambisi besar untuk sukses kini ia dedikasikan sepenuhnya sebagai bentuk penghormatan atas mimpi-mimpi Lula yang belum sempat terwujud? Namun duka ini bukan hanya milik Arab. Sebelumnya, isak tangis sang ibunda dan ketegaran ayahanda mendiang Lula Lava juga turut menguras air mata publik. Dan seperti apa pula dukungan dari sahabat karib seperti Keanu dan Dara Arafah yang hingga kini masih terus mengirimkan doa tanpa putus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka mendalam masih menyelimuti Reza Arab pasca kehilangan kekasih tercintanya, Lula Lava, yang pergi untuk selama-lamanya pada Januari lalu. Dalam liputan eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Arab secara terbuka menceritakan betapa beratnya perjuangan untuk melanjutkan hidup hingga ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional ke psikolog demi menghadapi kenyataan pahit tersebut. Berdasarkan saran dari psikolognya, Arab diminta untuk benar-benar mengambil jeda dari rutinitas pekerjaan dan menghindari keramaian guna memulihkan kondisi emosionalnya yang sempat terguncang. Menjalani masa berkabung dengan penuh ketenangan, Arab pun akhirnya memilih untuk off total dari segala aktivitas dunia hiburan selama 13 hari lamanya. Sebuah langkah nyata bagi dirinya untuk perlahan berdamai dengan kehilangan dan menata kembali puing-puing hatinya yang hancur. Yang paling memorable ya jelas aku ngelewatin 30 hari awal itu kan dalam duka ya. Jadi satu ada sisi menyesalnya, tapi satu sisi kan itu harus dilewatin. Ya yang paling diingat ya support mereka semua sih, itu berarti banget parah ya. Pas masa-masa awal-awal itu kan chaos banget, tapi ya mereka kayak udah sono pergi dulu gitu. Akhirnya aku off 13 hari gitu nggak salah. Off 13 hari. Ya udah. Mereka yang suruh udah ini bisa kok, kita tanpa lu bisa jalan kok gitu. Iya biar aku istirahat dulu, dan memang dianjurkan istirahat pada saat itu. Udah jauh lebih baik. Oh enggak, kalau aku merasa aku butuh aja sih. Kalau aku merasa aku butuh aja baru aku reach out gitu. Oh, yang dianjurkan istirahat. Kurangi interaksi sosial. Seminggu harus sekali doang. Bisa dengan maraton seminggu sekali gitu. Ya udah, iya tapi kan akhirnya waktu itu anak-anak yang bilang suruh istirahat, akhirnya kita istirahat gitu. Kan aku masih bilang tadi kalau perawatannya masih jalan sampai sekarang. Di tengah masa sulitnya, Reza Arab juga mengungkapkan bahwa kekuatan terbesarnya berasal dari dukungan orang-orang terdekat. Terutama mereka yang selama ini bahu-membahu membangun komunitas streaming di akun miliknya, Marapton. Selain itu, terkait unggahan-unggahannya tentang mendiang Lula Lava di media sosial, Arab memberikan klarifikasi tegas bahwa semua itu ia tujukan sebagai bentuk apresiasi dan kenangan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari simpati ataupun ditujukan kepada pihak lain. Posan itu salah satu bentuk, bukan, it is not move on, closure mungkin ya, closure. Ya closure buat diri sendiri, bukan buat orang lain juga sih, buat diri sendiri. Sama dia ya. Semakin kesini malah semakin ngebantu sih menurutku anak-anak ini ya. Iya sih malah makin ngebantu sih. Kayak ya tadi aku bilang kayak ya 30 hari dilewatinnya dengan kayak gini gitu. Ya udah ini sisa 40 hari ya
make the most of it lah gitu. Thank you for supporting us always and waiting for the dar door selama 40 hari ke depan and for the closing. Doain yang terbaik buat closing. Sebelumnya, jagat maya sempat tersentuh dengan unggahan Reza Arab yang secara terbuka menyatakan izin untuk mulai melangkah maju dan melanjutkan hidupnya pasca kepergian Lula Lava. Dalam pesan emosional tersebut, Arab mengungkapkan bahwa meskipun rasa kehilangan itu tetap ada, ia merasa perlu untuk berdamai dengan keadaan demi kesehatan mental dan masa depannya sendiri. Postingan tersebut seolah menjadi titik balik sekaligus pernyataan pamit dari masa duka yang mendalam, di mana ia mencoba mengikhlaskan kepergian sang kekasih dengan cara yang paling tulus. Sayang, di luar hubungan kita yang tidak sempurna, tapi kita sama-sama pernah merasa mencintai dan dicintai secara ugal-ugalan. Maaf aku banyak kurangnya dan salahnya. That was the best that I could give to you. Thank you for the purest smiles, warmest hugs, sweetest kiss, and your kindness heart that you spread to me and everyone here. Anak-anak, koko-koko, cece-cece, semua sayang kamu. Masih akan dan seterusnya. Tugas aku jagain kamu sudah selesai. Sisa satu lagi, film kamu. Film kita dan anak-anak. I did and I will do my best for it. Aku izin move on with my life ya, sayang. Just like what you said, mumpung masih di sini, make the most of it lah. Aku udah janji akan kurangin ngeluh. Lu lihat ya dari sonono jadi apa laki lu. I love you Lula Lava. Oh iya, makasih udah kasih lihat aku segalanya. Tulis Reza Arab di media sosialnya. Reza Arab juga mengungkapkan bahwa salah satu motivasi terbesarnya untuk bangkit adalah impian mulia mendiang Lula Lava yang ingin melihat dirinya menjadi sosok yang jauh lebih maju dan sukses. Harapan terakhir sang kekasih itulah yang kini ia jadikan pegangan dan semangat baru untuk terus berkarya sebagai bentuk penghormatan atas kasih sayang yang pernah mereka bagi. Sesaat setelah melakukan ziarah ke makam sang kekasih, suasana haru pun menyelimuti saat Arab mencurahkan isi hatinya terkait janjinya untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Impian Lula itu ke gua, pengen ngeliat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness, nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Semua plan gua yang Lula juga tahu, almarhumah tahu selama hidup, itu akan gua kerjakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Dan yang pasti yang paling dekat, streaming maraton akan tetap jalan. Cinta untuk Lula Lava. Di tengah kepedihan yang mendalam, seperti apa kehadiran para sahabat menjadi penyejuk bagi keluarga Lula? Dan seperti apa pula momen haru saat orang tua Lula mengenang kembali kebaikan sang putri semasa hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelumnya, di tengah bergulirnya pemeriksaan saksi kunci oleh pihak berwajib usai, beberapa hari Lula meninggal dunia, sebuah pengakuan mengejutkan sempat datang dari ayahanda Lula Lava. Sang ayah mengaku justru belum mendengar kabar terkait pemanggilan Reza Arab yang diduga kuat berada di lokasi saat peristiwa memilukan itu terjadi. Namun bagi keluarga, hiruk-pikuk hukum seolah menjadi nomor sekian. Saat ini, fokus utama mereka hanyalah mengetuk pintu langit melalui doa tulus untuk sang putri tercinta. Di tengah badai duka, sang ayah pun mengaku terharu melihat kesetiaan para sahabat. Baginya, kehadiran rekan-rekan yang tak henti memadati kediaman untuk tahlilan adalah kekuatan moral luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi ditemukan almarhumah Reza Arab berada di TKP, Om. Udah tahu belum info? Belum tahu. Reza Arab datang ya, Om. Disampaikan sama Reza Arab. Saya justru belum ketemu sama Reza. Mungkin tadi bicara sama ibu kali. Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya, lapor melapor ada ini gitu, ada
ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja, gitu. Karena dia orang lama Lula ya. Lula sampai hari ini almarhum banyak hadir, Iya. doa gitu, maksudnya. Betul ya, ya sama dari 1, 2, 3 ini hari ini. Terus mereka support terus Lula. Pemirsa Intens Investigasi. Meski tanah makam mulai mengering, bagi Tatu Yuliana, ibunda Lula Lahfa, waktu seolah berhenti berputar. Kembali bersimpuh di pusara dengan mata sembab, sang bunda mencoba tegar menceritakan tentang seperti apa sosok Lula di matanya. Bagi Tatu, Lula adalah sosok mandiri yang tak pernah menyusahkan orang tua. Tak pernah terlintas dalam benaknya, Lula akan pergi secepat ini di usia 26 tahun. Kini, terselip penyesalan sekaligus firasat yang baru ia sadari. 2 hari sebelum tiada, Lula berkali-kali menelepon dengan sikap manja yang tak biasa. Sebuah pertanda pamit yang kini baru dimaknai. Hingga detik ini, sang bunda masih dibuai rasa tak percaya. Berharap kenyataan pahit ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia terbangun. Aku cuma dapat kabar dari Valerie. Katanya anak aku tuh kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya. Terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati, aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, Pediska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang, yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara kayak gitu. Pokoknya buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar diraih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil dia sekarang itu. Tapi sayang, walaupun punya rencana lain. Tangis pecah di rumah duka. Seperti apa Keanu dan Dara Arafah ungkap rasa kehilangan yang teramat dalam atas kepergian Lula Lahfa? Seperti apa pula sosok almarhumah di mata mereka yang selalu bersama dalam suka dan duka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, kesedihan mendalam tak hanya menyelimuti kekasih dan juga orang tua Lula Lahfa, namun juga para sahabat dekat almarhumah Lula Lahfa. Sosok seperti Keanu dan Dara Arafah seolah masih tak percaya ketika melihat Lula yang kala itu masih tampak ceria di rumah sakit dan merencanakan liburan bersama ke Chiang Mai, Thailand, malah mendadak mendahului teman-temannya. Tak banyak yang tahu, sebelum mengembuskan napas terakhir, Lula sempat menelepon Keanu dan mengeluhkan rasa sakit di perutnya. Siapa sangka itu menjadi percakapan terakhir mereka sebelum Lula berpulang. Bagi Keanu, kehilangan ini begitu menyesakkan. Baginya Lula adalah sosok yang luar biasa tulus. Bahkan di masa sulit saat Keanu tak memiliki uang, Lula lah yang selalu berdiri di garda terdepan untuk menolong. Emang mau liburan, aku kemarin
udah pada beli tiket kita semua. Terus ya kayak gitu deh, jadi cancel. Mau ke Chiang Mai Mbak, ke Thailand rame-rame. Satu geng, Awkarin juga ikut harusnya. Makanya kita kemarin tuh lagi seneng banget sebenarnya. Itu kan beli tiket setelah dia dirawat. Abis dirawat tuh dia pulang, terus dia masih harus mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan usus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut. Saya bilang udah zikir aja kayak gitu. Tapi ternyata besoknya juga baik, orangnya nggak milih-milih, nggak ngebeda-bedain orang. Baik banget deh, cantik banget nggak sih? Yang nempel di core memori saya. Jadi waktu dulu itu waktu saya pertama selebgram, saya kan nggak punya HP. Terus saya beli HP. Nah itu tuh saya sama Laura tuh lagi di Pondok Indah sama dia. Terus duit saya tuh cukupnya cuma beli HP-nya doang. Saya ingat banget dulu iPhone 10. Terus nggak ada case-nya, ditanya sama dia, lu nggak ada case-nya? Bilang nggak punya duit lagi. Dia lepas case HP dia buat saya. Itu baru kenal belum sebulan. Orangnya baik banget. Tulus banget. Jadi HP dia saat itu dia kan tapi punya banyak case ya, tapi hari itu dia jadi nggak pakai case handphone, case-nya buat HP saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.